Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali berjumpa dengan Bu Ning, yaitu pelajaran matematika. Kita belajar tentang faktor. Apa itu sih faktor? Pengertian dari faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Ya, faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan-bilangan tersebut. Bagaimana cara menentukan faktor suatu bilangan? Ya, kita lihat contoh faktor dari 45. Caranya bagaimana? Nah, kita caranya dengan membagi bilangan-bilangan itu sampai habis. Dimulai dari angka berapa? Coba kita mulai dari angka 1. Ya. 1 dikali berapa yang hasilnya 45? 1 dikalikan dengan 45. Bisa ya. Kemudian setelah angka 1 kita coba 2 ya. Bilangan 2 ya. 2 dikali berapa yang hasilnya 45? Bisa tidak? Ternyata tidak bisa. Maka bilangan 2 bukan faktor dari 45. Kemudian setelah 2 kita ke 3. 3 kali berapa yang hasilnya 45? Yaitu 3 kalikan 5, 15. Kemudian setelah 3, 4. Kita coba ya. Bilangan berapa yang dikalikan 4 hasilnya 45? Ternyata tidak bisa. Maka 4 bukan faktor dari 45. Setelah 4 kita coba lagi 5. 5 dikali berapa yang hasilnya 45? Yaitu 5 dikalikan dengan 9. Kemudian setelah 5 kita coba 6. Ternyata tidak bisa. Kita coba dengan 7. Perkalian 7 tidak bisa juga. Kita coba dengan perkalian 8 juga tidak bisa. Maka bilangan 2, 4, 6, 7, 8 itu bukan faktor dari 45 karena tidak bisa membagi habis. Paham ya? Nah, sekarang maka kesimpulannya faktor dari 45 adalah berapa saja tadi yang bisa? Nah, yang bisa adalah 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Itu yang dinamakan dengan faktor. Udah paham ya? Udah ada gambaran ya? Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh faktor dari 24. Berapa sih? Kita coba selesaikan ya. Bilangan berapa? Kita mulai dari angka 1 lagi. Bilangan berapa yang dikalikan 1 hasilnya 24? Tentu saja bilangan itu sendiri ya. Jadi 24. Setelah 1 kita coba angka 2. 2 kali berapa yang 24 hasilnya? 2 kalikan 12. Setelah itu kita coba angka berapa setelah 2? 3. Bisa tidak? 3 kali berapa yang hasilnya 24? Bisa ya. Angka adalah 8. Kemudian setelah itu kita coba 4. 4 dikali berapa yang hasilnya 24? Bisa. Hasilnya 6. Jadi faktor dari 24 adalah berapa saja? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Itu sedikit penjelasan tentang faktor ya. Yang berikutnya Bu Ning jelasin tentang faktor persekutuan. Nah, kita sudah masuk ke faktor persekutuan. Perhatikan ya.
Apa sih faktor persekutuan itu? Kamu harus tahu dulu ya, Nak. Faktor persekutuan adalah suatu bilangan yang menjadi faktor dari dua bilangan atau lebih. Itu yang dinamakan faktor persekutuan. Contohnya, faktor persekutuan dari 16 dan 24. Bagaimana caranya? Kita mencarinya seperti kamu tadi menentukan faktor dari satu persatu dari bilangan. 16 dulu kamu cari, setelah itu mencari yang 24. Setelah itu dicari mana yang sama dari bilangan itu. Faktornya yang sama kamu cari, itulah yang menjadi faktor persekutuannya. Oke, kita coba. Kita yang dari bilangan 16 dulu ya. 16, 1 kali berapa ya hasilnya 16? Udah pasti bilangan itu sendiri, maka hasilnya 16. Setelah 1 kita mencoba 2, bisa? 2 dikali berapa yang hasilnya 16? Bisa ya, 8 hasilnya. Kemudian setelah 2, 3, bisa tidak? 3 kali berapa yang hasilnya 16? Oh, ternyata tidak bisa, maka bukan faktor dari 16. 3 itu bukan faktor dari 16. Setelah angka 3, kita masuk ke angka berikutnya, yaitu angka 4. 4 kali berapa yang hasilnya 16? 4 dikalikan 4 ya. Nah, jadi faktor dari 16 adalah berapa saja tadi? 1, 2, 4, 8, 16. 1, 2, 4, 8, dan 16. Itulah faktor dari 16. Kemudian setelah itu kita mencari faktor dari 24-nya di sini. Berapa kali berapa? Yang pertama kita mulai dari angka 1. 1 kali berapa? 1 kalikan 24. Hasilnya 24. Kemudian setelah 1 kita masuk ke angka 2. 2 kali berapa? Hasilnya 24. 2 kalikan 2, 12. Setelah itu kita masuk ke angka berikutnya 3. 3 bisa tidak dikali bilangan berapa yang hasilnya 24? 3 dikalikan 8 ya, bisa ya. Setelah 3 masuk ke 4. 4 dikali berapa yang hasilnya 24 adalah 6. Udah selesai ya. Jadi faktor dari 24 itu berapa saja? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Itu faktor dari 24. Setelah dicari masing-masing faktornya dari dua bilangan itu tadi 16 dan 24, kemudian kamu mencari mana faktor yang kembar atau sama ya. Kamu cari 1 sama tidak? Sama, maka ditandain dulu, lingkari. 2 sama tidak? Sama. 4 ada enggak? Sama ya, 4 ya. 8 ada enggak? Ada, sama ya. Nah, sini 3 enggak ada, sama ya, 3 ya. 6 juga sini enggak ada kembarannya, 12 juga enggak ada, 24 enggak ada, 16 juga enggak ada. Berarti untuk persekutuannya adalah ya, persekutuan dari 16 dan 24 adalah berapa saja tadi yang kembar? 1, 2, 4, dan 8. Itu tentang faktor persekutuan. Demikian itu tadi penjelasan dari Buni ya, nandaku semuanya. Semoga manfaat, semoga kalian bisa paham, dan Buni ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.